Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Gara-gara ada yang berbohong saat mendaki. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2006. Hari itu adalah hari liburan semester. Bani dan Mamat berencana untuk mengisi liburan dengan mendaki gunung. Mereka juga akan mengajak teman-teman mereka, yaitu Tifa, Fana, Arel, dan Nurjana. Liburan kali ini enaknya kita kemana ya, Mat? Tanya Bani sama Mamat. Gimana kalau kita muncak aja, Ban? Hah? Muncak? Kita kan belum pernah mendaki, Mat. Justru itu, Ban. Karena kita belum pernah, kita harus coba hitung-hitung cari pengalaman baru. Jawab Mamat sambil cengengesan. Iya juga sih. Oke lah, kita muncak, Mat. Gitu dong. Kita ajak yang lain juga, Mat. Siap. Bani dan Mamat sepakat untuk mendaki dan akan mengajak teman yang lain juga. Mereka pun juga menghubungi teman-teman mereka satu persatu untuk berkumpul membicarakan rencana mereka. Akhirnya mereka semua berkumpul di rumah Bani dan Bani pun mulai pembicaraan. Jadi gini guys, gua sama Mamat berencana untuk mendaki di liburan kita kali ini. Jadi gimana menurut kalian? Setuju nggak? Bani nanya ke semuanya, lalu si Arel menjawab, gua sih setuju bro. Arel jawab dengan antusias. Lalu disaut oleh Nur, kalau aku ikut yang lain aja. Nur memberikan jawaban yang nanggung. Bani langsung nanya ke dia, maksud kamu ikut yang lain gimana, Nur? Ya kalau yang lain setuju, aku setuju. Kalau yang lain enggak, ya aku enggak. Jawab Nur santai. Oh, jadi kamu ikut suara terbanyak aja. Siti ngangguk. Arel setuju, sementara Nur masih menunggu jawaban yang lain. Tinggal Tifa dan Fana yang belum memberikan jawaban. Bani nanya ke mereka, kalau kamu, Fah, gimana? Mau ikut enggak? Ban, kamu serius sama rencana kamu? Tifa balik tanya. Serius lah, masa aku main-main? Kita semua kan belum ada yang pernah naik gunung. Nanti kalau nyasar gimana? Tifa kembali nanya. Oh, tenang aja. Nanti aku sama Mamat akan cari pemandu buat mimpin kita. Jawab Bani. Oh, ya udah aku ikut. Jawab Tifa dingin. Fana pun nyambung. Kalau aku ikut kamu aja, Ban. Jawab Fana sambil melirik senyum ke Bani. Dan ternyata Fana sama Siti itu teman dekat dari kecil. Setelah semuanya setuju untuk ikut, kini mereka berdiskusi untuk menentukan gunung mana yang akan mereka daki. Bani kembali nanya ke semuanya. Semua udah setuju ikut. Sekarang kita tinggal nentuin ke gunung mana kita mendaki. Kalian punya saran? Mamat langsung nyambung. Gimana kalau kita ke Gunung Kelut aja yang ada di Kota Blitar? Arel langsung nyamber dan bilang, gua setuju banget bro. Jawabnya semangat. Tanpa berpikir panjang, Arel langsung setuju. Memang di antara mereka semua cuma yang terlihat semangat. Namun mendengar usulan Mamat, Bani sempat diem sebentar dan bilang, apa nggak terlalu berat, Mat? Kita semua kan pemula. Tenang aja, Ban. Kita kan punya pemandu yang udah pasti hafal trek gunung itu. Ya udahlah, terserah kamu. Jawab Bani dingin. Nur dan Fana nyambung. Kalau aku ikut kalian aja. Lagi-lagi Nur memberikan jawaban nanggung. Bani langsung nanya ke dia. Nur, dari tadi kamu bilang ikut yang lain terus.
Ya emang itu jawaban aku. Aku ikut kalian aja, yang penting bisa liburan. Jawab Nur santai sambil main HP. Terserah kamu aja lah. Sementara Fana ikut dengan pendapat Bani. Aku ikut kamu aja Ban, sambil senyum melirik Bani. Oke, berarti yang lain udah setuju. Tinggal kamu, Fa, gimana? Tanya Bani ke Tifa. Tifa cuma diem kayak yang lagi bimbang, sampai Bani menepuk pundaknya. Woi, Fa, tegur Bani. Iya, apa? Refleks Tifa yang agak kaget. Kok kamu bengong sih? Kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Aku cuma lagi mikir aja. Kita serius mau muncak ke gunung itu. Secara kita semua kan pemula. Oh, itu. Kamu tenang aja. Kita kan punya pemandu. Jawab Bani meyakinkan Tifa. Ya udah, aku setuju. Tapi aku mesti minta izin dulu sama orang tuaku. Oke, sip. Ya, kalau itu emang harus kita semua wajib minta izin sama orang tua kita. Timpal Bani, semua setuju untuk mendaki ke gunung itu. Kini mereka hanya tinggal menentukan kapan mereka akan mendaki. Bani mengusulkan agar pendakian dilakukan hari Sabtu, dan akhirnya mereka semua setuju. Singkat cerita, keesokan harinya, Bani dan Mamat nyoba buat minta tolong ke salah satu dosen mereka, yaitu Pak Jaka. Mereka berdua langsung menuju rumah Pak Jaka menggunakan motor. Sesampainya di sana, Bani mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab seseorang dari dalam sambil membukakan pintu. Mereka berdua disambut oleh seorang laki-laki yang tidak lain adalah Pak Jaka. Pak Jaka mempersilahkan mereka masuk. Ternyata Bani sama Mamat. Mari, silakan masuk. Sambil senyum, sapa Bani dan Mamat masuk ke dalam dan dipersilahkan duduk oleh Pak Jaka. Sembari ditawari minum, namun Bani dan Mamat menolak karena mereka nggak akan lama. Tidak usah repot-repot, Pak. Kita nggak akan lama kok. Oh, begitu. Memangnya kalian ada perlu apa? Sampai harus datang ke rumah saya? Tanya Pak Jaka. Begini Pak, Bapak kan selalu aktif sebagai pecinta alam. Rencananya saya sama teman-teman saya mau mendaki. Dan berhubung kami semua ini pemula, jadi kami butuh pemandu. Apa Bapak bersedia untuk memandu kami? Tanya Bani. Pak Jaka menyimak pertanyaan Bani dengan seksama. Sedikit catatan, ternyata Pak Jaka ini selain sebagai dosen, beliau juga adalah seorang pecinta alam yang rutin melakukan pendakian bersama dengan rekan-rekannya. Gimana ya? Maaf Ban, sepertinya saya tidak bisa memandu kalian karena saya harus keluar kota selama 1 bulan. Jawab Pak Jaka. Oh gitu ya Pak. Bagaimana kalau kalian dipandu oleh rekan saya saja? Kebetulan dia sedang tidak ada kegiatan. Usul Pak Jaka. Mendengar usul dari Pak Jaka, Bani dan Mamat sempat berbisik sebentar. Gimana? Mau nggak dipandu sama rekannya Pak Jaka? Bisik Bani. Gue sih oke aja, asalkan orangnya udah berpengalaman. Ngeliat mereka berdua lagi bisik-bisik, Pak Jaka kembali nanya, kalau kalian mau, nanti saya hubungi rekan saya. Kalian tenang saja. Dia sudah sangat berpengalaman dalam mendaki, sambung Pak Jaka. Kami mau, Pak. Oh ya, kalau boleh tahu rekan Bapak itu tinggalnya di mana, Pak? Namanya Kang Ahid. Dia tinggal di suatu kota dan dia itu mantan ranger gunung. Memangnya kalian mau mendaki ke gunung mana? Gunung Kelut, Pak. Jawab Bani. Oh, gunung itu. Saya juga pernah mendaki ke gunung itu sama Kang Ahid. Tentu dia sudah hafal trek di gunung itu. Nanti malam saya hubungi dia dan bilang kalau kalian akan ke rumahnya
dan ini alamat rumahnya. Pak Jaka memberikan Bani alamat rumah rekannya, yaitu Kang Ahid. Setelah menerimanya, Bani dan Mamat pamit pulang. Keesokan harinya, jam 7 pagi, Bani dan Mamat pergi ke kota, tempat di mana Kang Ahid tinggal. Seperti biasa, mereka berdua berboncengan menggunakan motor. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di sebuah rumah yang sederhana dan tidak terlalu besar. Bani langsung mengetuk pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Karena belum ada jawaban, Bani kembali mengetuk pintu. "Tok tok tok, Assalamualaikum." Tiba-tiba terdengar suara di belakang mereka berdua. "Cari siapa, Kang?" tanya suara tersebut. Serentak Bani dan Mamat menoleh ke belakang, dan ternyata di belakang mereka ada seorang ibu-ibu yang mungkin itu adalah tetangganya Kang Ahid. Ibu itu kembali bertanya, "Cari siapa, Kang?" "Permisi, Bu, maaf, saya lagi nyari Kang Ahid. Beliau sedang kemana ya, Bu? Soalnya dari tadi saya ketuk pintunya tidak ada jawaban." "Oh, Kang Ahid. Biasanya jam segini dia lagi di sawah. Tunggu saja sebentar. Biasanya sebelum zuhur dia sudah pulang." "Oh, gitu ya, Bu. Terima kasih." Ibu-ibu itu langsung pergi sambil senyum, sapa ke Bani dan Mamat. Sekitar 15 menit mereka berdua menunggu di teras rumah. Akhirnya datanglah seorang pria muda yang berperawakan cukup gagah menghampiri mereka berdua. Pria itu ternyata adalah Kang Ahid. Kang Ahid menyapa Bani dan berkenalan. "Kalian berdua pasti Bani dan Mamat, kan?" "Iya, Kang," jawab Bani senyum. "Silakan masuk." Bani dan Mamat masuk ke dalam rumah dan duduk. "Sebentar ya, saya ambilkan minum." Kang Ahid pamit sebentar ke dapur untuk mengambil minum, dan tak lama kembali dengan 2 gelas yang dibawanya, yang langsung dihidangkan di atas meja. "Silakan diminum." Suasana agak sedikit canggung karena Bani dan Mamat belum kenal sama Kang Ahid. Melihat mereka yang agak kaku, Kang Ahid memulai pembicaraan. "Kalian berdua ini pasti tahu rumah saya dari Pak Jaka, kan?" Sambil senyum, Bani berkata, "Iya, Kang." Kang Ahid kembali nanya ke Bani dan Mamat, memangnya ada perlu apa mereka berdua sampai harus datang jauh-jauh ke rumahnya? Bani ngejelasin kalau mereka lagi butuh pemandu untuk mendaki ke Gunung Kelut. Bani juga nanya ke Kang Ahid, apa Kang Ahid bersedia mandu mereka? Kang Ahid ngejawab, "Oh iya ya, kapan kalian akan mendakinya?" "Insya Allah hari Sabtu, Kang." "Sabtu depan ya?" Oke, insya Allah saya bisa," jawab Kang Ahid. "Yes, terima kasih, Kang." Bani dan Mamat terlihat girang. "Sama-sama. Apa kalian sudah mempersiapkan semuanya, termasuk tenda dan logistik?" "Nanti, Kang. Habis dari sini saya dan teman-teman saya siapin semuanya," jawab Bani antusias. "Oh, begitu. Nanti kalian bawa tenda untuk kalian saja. Tidak usah repot-repot sewain tenda buat saya, karena saya bawa tenda sendiri. Dan untuk kendaraan, si Maksi dan yang lainnya, biar nanti saya yang urus," sambung Kang Ahid. "Makasih, Kang. Nanti kalian tinggal berangkat saja ke stasiun Kota Kediri dan tunggu saya di sana. Nanti saya siapkan mobil untuk kita berangkat ke jalur pendakian." Bani dan Mamat mengangguk. Setelah dirasa semuanya beres, mereka berdua pamit pulang ke Kang Ahid. Sampainya di rumah, Bani langsung ngasih tahu teman-temannya lewat grup chat WA. "Guys, semuanya udah beres. Gua sama Mamat udah dapetin pemandu buat kita muncak." "Good job, bro," sahut Arel di chat. Sementara yang lain cuma ngirim gambar tanda oke aja. "Jangan lupa guys, Sabtu jam 8 pagi kita udah harus berangkat."
Semuanya merespon dengan tanda oke. Gak terasa hari keberangkat pun tiba dengan diantar sama omnya menggunakan mobil. Jam 7 pagi Bani mulai menjemput teman-temannya satu persatu. Dimulai dari Fana, karena memang rumah Fana cukup dekat dengan rumah Bani. Terlihat Fana sedang pamit ke orang tuanya, yaitu Om Doni dan Tante Ira. Bani langsung menyapa orang tuanya Fana. "Assalamualaikum Om, Tante," sambil mencium tangan mereka. "Waalaikumsalam Ban, kamu pasti mau jemput Fana kan?" "Iya Om." Fana sedang pamit ke ibunya, dan sepertinya ibunya agak berat melepas kepergian Fana. Sebelum Bani dan Fana naik ke mobil, Tante Ira menitipkan Fana ke Bani. "Ban, Tante titip Fana ya. Entah kenapa perasaan Tante kurang enak sejak Fana minta izin mau mendaki." Tante Ira terlihat begitu khawatir, namun Om Doni berusaha menenangkannya. "Iya Tante," jawab Bani sambil berpamitan. Setelah menjemput Fana, Bani bergegas menjemput temannya yang lain, yaitu Arel, Mamat, Nurjana, dan Tifa. Singkat cerita semuanya sudah dijemput, tinggal Tifa yang terakhir. Sampainya di depan pagar rumah Tifa, ternyata Tifa udah nunggu sambil membawa carrier-nya. Dengan wajah yang agak murung, Tifa naik ke mobil. Bani pun nanya ke dia, "Pak, kamu kenapa? Kamu sakit?" "Enggak, aku nggak apa-apa," jawab Tifa dingin. Setelah semuanya naik, mereka langsung berangkat menuju stasiun. Singkat cerita jam 11 siang, sampailah mereka di titik pertemuan dengan Kang Ahit. Ketika mereka sedang menunggu jemputan Kang Ahit, tiba-tiba mereka didekati oleh seorang kakek tua yang meminta sedekah. "Sodakohnya Kang." Sambil mengelurkan tangan, Bani langsung merogoh kantong dan memberikan kakek itu sedikit uang. "Terima kasih Kang." "Sama-sama kek." Sejenak kakek itu melirik ke arah Fana dan berkata dengan bahasa Sunda, "Sajero-jerona lautan masih bisa diteleman, tapi sadeut-deutna hati jelma moal aya nu apal iwal ti dirina jeung pangeran." Setelah kakek itu mengucapkan kata-kata itu, seketika kakek itu pergi. Sontak semuanya diam karena heran apa maksud si perkataan si kakek tadi. Mamat yang sedikit mengerti bahasa Sunda karena ibunya orang Sunda, dia nyoba buat menerjemahkan. Tadi yang dibilang sama kakek itu artinya kurang lebih kayak gini. Sedalam-dalamnya lautan masih bisa diselami, tapi sedangkal-dangkalnya hati manusia tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Tuhan, kata Mamat. Bani dan yang lainnya semakin heran dan gak ngerti kenapa kakek itu ngomongnya sambil melihat ke arah Fana. Kira-kira maksud kakek itu apa ya? Kok dia ngomongnya sambil ngeliatin Fana? Bani terheran. "Udahlah gak usah dipikirin," Arel nyamber. Sempat dibuat heran sama kakek tua itu, sekarang mereka didatengin sama seorang pria yang menggunakan topi hitam dan membawa carrier, yang ternyata itu adalah Kang Ahit. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," semuanya menjawab. "Kang, udah dari tadi ya nungguin kita?" "Enggak kok, saya baru aja sampai." "Oh, kenalin Kang, ini teman-teman saya. Arel, Fana, Nurjana, dan ini Tifa." Sambil ngenalin temannya satu persatu, terlihat Nurjana dan Tifa melirik genit ke Kang Ahit ketika bersalaman dengannya. "Oh ya Kang, maaf, kendaraan yang buat nganter kita ada di sebelah mana ya Kang?" "Mobilnya ada di sebelah sana Ban." Sambil nunjuk, Kang Ahit nganterin mereka semua ke mobil buat ngelanjutin perjalanan menuju jalur pendakian. Sekitar 20 menit perjalanan, akhirnya mereka semua sampai di pos pendakian Gunung Kelut. Kang Ahit dan Bani turun duluan buat ngurusin si Maksi dan yang lainnya.
Sementara yang lain diminta buat nunggu, Kang Ahit nanya ke penjaga base camp, "Kang, punten, ada berapa rombongan yang naik hari ini?" "Tadi pagi ada sekitar 2 rombongan, Kang, yang naik," kata si penjaga. "Oh, ini Kang, saya kasih HT buat jaga-jaga biar nanti kalau ada apa-apa bisa langsung menghubungi kami di atas." Penjaga itu memberikan HT ke Kang Ahit yang katanya buat jaga-jaga kalau ada apa-apa bisa langsung menghubungin mereka di atas. "Terima kasih Kang," ucap Kang Ahit. Kang Ahit menerima HT itu dan langsung mengeceknya. Bani sempat heran, di sini dia bergumam di hatinya, kok yang naik sedikit amat? Padahal setahu dia, kalau hari Sabtu itu selalu banyak pendaki yang naik gunung. Tapi ya udahlah. Dia berusaha untuk tetap positive thinking. Melihat Bani yang lagi bengong, Kang Ahit nepuk pundaknya dan ngajak buat balik ke yang lain. "Woi, Ban, ayo kita balik ke yang lain." Bani kaget sambil berucap, Iya Kang." Kang Ahit dan Bani kembali ke yang lain. Di jalur pendakian terlihat sepi karena hanya ada rombongan Kang Ahit dan Bani yang akan naik siang itu. Kang Ahit nyaranin agar lebih baik naik jam 2 siang, dan yang lainnya pun mengiyakan. Secara karena mereka semua pemula, jadi mereka nurut aja apa kata Kang Ahit sebagai pemandu. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan jam 2 siang, mereka bersiap untuk melakukan pendakian. Dimulai dengan berdoa yang dipimpin oleh Kang Ahit. Sebelum naik, Kang Ahit sedikit berpesan ke Bani dan teman-temannya. "Ingat, bersikaplah yang sopan, jangan berbuat yang aneh-aneh, dan jangan buang sampah sembarangan. Kita semua ini tamu, kita harus jaga tata krama," tegas Kang Ahit. Semuanya mengangguk, dan dimulai dengan bismillah. Mereka semua memulai pendakian dengan formasi Kang Ahit sebagai leader. Disusul Tifa, Mamat, Nurjana, Arel, Fana, dan Bani yang dipercaya oleh Kang Ahit sebagai sweeper. Mereka semua berjalan dengan santai dan sangat menikmati pemandangan di gunung. Mamat jalan sambil nyanyi-nyanyi, sementara yang lain terlihat sangat senang. Mungkin karena ini pengalaman pertama mereka mendaki ke gunung. Namun ada yang aneh di sini. Fana terlihat cepat capek, sampai-sampai beberapa kali dia minta buat istirahat. Sebagai leader, Kang Ahit memaklumi hal itu. Karena Fana adalah pemula dan gak berpikir yang aneh-aneh. Jam 4 lebih 35 menit, sampailah mereka semua di pos 1. Ternyata mereka harus nempuh perjalanan sekitar 2 jam lebih buat bisa sampai ke pos 1. Dan tentu itu terbilang telat, karena jika dihitung jarak perjalanan ke pos 1 itu cuma membutuhkan waktu sekitar 1 jaman. Semuanya terlihat sangat kelelahan, kecuali Kang Ahit yang emang udah terbiasa. Kang Ahit pamit sebentar buat sholat asar. Dia ngajak yang lain juga, tapi mereka menolak halus dengan alasan karena pakaiannya agak sedikit kotor, takut gak sah sholatnya. Akhirnya Kang Ahit sholat sendirian. Sementara Kang Ahit sedang sholat, terlihat Nur dan Fana yang lagi asik foto-foto selfie. Begitu juga dengan Arel dan Mamat. Sementara Bani dan Tifa cuma duduk-duduk sambil minum. Setelah dirasa cukup istirahatnya, mereka semua ngelanjutin pendakian dengan formasi yang sama, yaitu Kang Ahit sebagai leader dan Bani sebagai sweeper. Baru aja beberapa langkah mereka jalan, tiba-tiba Kang Ahit istighfar. "Astagfirullah." Tifa yang berada tepat di belakangnya sontak nanya, "Kenapa Kang?" "Nggak apa-apa kok." Terlihat dari ekspresi wajah Kang Ahit, sepertinya dia habis lihat sesuatu. Dan karena yang lain belum mengerti, mereka terlihat biasa-biasa aja. Pendakian pun dilanjutkan. Baru aja beberapa menit mereka jalan, tiba-tiba Fana kepleset dan hampir jatuh ke bawah. Refleks Bani langsung nahan Fana yang hampir jatuh ke bawah. Karena jalur yang cukup miring dan menanjak, Kang Ahit ikut turun buat ngebantuin Bani bangunin Fana. Fana dibangunin,
dan didudukin sebentar di pinggir jalur. Akhirnya mereka istirahat lagi. "Kang, kayaknya kita harus istirahat lagi. Soalnya Fana belum bisa berdiri." "Ya sudah, kalian istirahat dulu. Saya mau lihat-lihat di sekitaran sini." Kang Ahid pergi sebentar keluar jalur buat mantau situasi di sekitaran jalur. Setelah kondisi Fana membaik dan bisa untuk berdiri, mereka ngelanjutin perjalanan. Jam 7 malam mereka baru sampai ke pos 2 dan semua terlihat sangat kelelahan. Kang Ahid ngasih instruksi buat buka tenda dan bikin api unggun. Akhirnya mereka ngebagi tugas. Para cowok sibuk bangun tenda, sementara cewek-cewek nyiapin makanan. Mereka membawa 2 tenda, 1 tenda buat cowok-cowok dan 1 tenda buat cewek-cewek. Mamat ngeluarin logistik dari dalam carrier-nya karena semuanya ada pada dia. Kang Ahid juga terlihat sedang membangun tendanya, dibantu sama Bani dan Arel. Setelah selesai bangun tenda, seperti biasa Kang Ahid pamit buat sholat isya. Karena maghribnya nggak keburu, dia hanya bisa menunaikan sholat isya. Sementara yang lain ngebantu cewek-cewek nyiapin makanan dan bikin kopi. Selesai Kang Ahid sholat, mereka semua makan-makan dan minum kopi dekat api unggun. Walaupun melelahkan, mereka semua terlihat happy. Di sini ternyata Nurjanah nyoba buat cari perhatiannya. Kang Ahid. Dia ngebawain Kang Ahid secangkir kopi. Tifa terlihat jealous ngelihat kelakuan si Nurjanah. Waktu udah nunjukin jam 9 malam. Cewek-cewek pamit tidur duluan. Dan gak lama Mama dan Arel juga pamit tidur. Kini tinggal Kang Ahid dan Bani yang masih terjaga. Di tengah suasana malam yang sepi, Bani nanya ke Kang Ahid, "Udah berapa kali naik ke gunung ini, Kang?" "Sama yang ini udah 4 kali," jawab Kang Ahid. "Oh, kata Pak Jaka, Kang Ahid ini mantan ranger gunung." "Saya dulu memang ranger gunung, tapi gak lama, cuma 3 bulan, karena saya terpaksa harus mengundurkan diri." "Maaf Kang, emangnya kenapa?" "Saya harus mengurus ibu saya yang sedang sakit saat itu." "Sekarang gimana kondisi ibunya Kang Ahid?" Kang Ahid tidak langsung menjawab. Dia hanya menghela nafas. "Ibu saya sudah meninggal 2 bulan lalu." "Innalillahi." "Maaf Kang, saya nggak bermaksud." "Tidak apa-apa." Sekarang mereka berdua jadi akrab di sini. "Kang, tadi saya sempat dengar Kang Ahid selalu istighfar." "Maaf Kang, apa Kang Ahid ini sensitif sama hal gaib?" "Alhamdulillah, saya diberikan kelebihan sama Allah untuk bisa melihat dimensi lain," jawab Kang Ahid. Ternyata Kang Ahid bisa melihat makhluk gaib dan bisa merasakan kehadiran mereka. Dia juga cerita kalau dia punya sosok pendamping yang berwujud harimau putih bernama Jalu. Kang Ahid bisa mendapatkan sosok Jalu karena diwariskan oleh gurunya. Di sini Kang Ahid juga cerita ke Bani kalau tadi pas di perjalanan mau ke pos 2, dia melihat ada banyak sosok yang sepertinya sudah menyambut mereka. Dia juga bilang pas waktu tadi Fana terpleset, ternyata kaki Fana ditarik sama sosok tangan yang putih pucat. Kang Ahid gak mau bilang ke yang lain karena takutnya nanti yang lain malah ketakutan. Dia milih buat ceritain ini ke Bani. Bani yang dengar ceritanya Kang Ahid merinding. Kang Ahid pesan ke Bani agar jangan ngasih tahu ke yang lain. Di tengah obrolan mereka berdua, tiba-tiba Mamat keluar tenda. Katanya dia mau buang air kecil, tapi gak lama dia balik lagi sambil lari ketakutan. Kang Ahid dan Bani heran dan nanya ke Mamat, "Mat, kamu kenapa?" Mamat langsung ngejawab, dia cuma ngos-ngosan. Mamat gak langsung ngejawab, dia cuma ngos-ngosan karena capek berlari. Dia nyoba buat menghela nafas. Ngelihat wajah Mamat yang pucat karena ketakutan, Kang Ahid nyoba nenangin dia. "Mat, istighfar, istighfar."
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil ngos-ngosan, "Mat, kamu habis lihat apa?" Saya lihat pocong, Kang," jawab Mamat tergagap-gagap. Bani kaget dan bergidik ngeri dengar jawaban dari Mamat. Kang Ahit cuma diem dan berusaha nenangin Mamat. Akhirnya Kang Ahit nyuruh Bani dan Mamat tidur, sementara Kang Ahit jaga di luar. Di dalam tenda Bani gak langsung tidur. Dia kayak yang lagi gelisah mikirin kejadian yang tadi dialami Mamat. Di tengah kegelisahannya, gak sengaja Bani ngelihat Kang Ahit pergi masuk ke hutan. Bani mikir mungkin Kang Ahit mau buang air kecil. Baru aja dia nyoba buat merem. Tiba-tiba, "Ah!" terdengar suara teriakan dari tenda para cewek. Sontak Bani dan yang lain langsung bangun dan lari ke tenda cewek-cewek. Ketika Bani ngebuka tenda, terlihat Tifa dan Nur lagi di pojokan tenda sambil berpelukan ketakutan, ngelihat Fana yang lagi duduk nunduk ke bawah dan mukanya ketutup sama rambutnya yang panjang. Ngelihat Fana yang kayak gitu, Bani langsung ngedeketin dia dan berusaha buat nyadarin dia. "Fan, sadar Fan, sadar. Istighfar, istighfar." Tiba-tiba kepalanya mulai bangun dan tegak. Terlihat bola matanya udah hitam semua. Bani yang berada tepat di depannya kaget. Refleks bilang, "Fana kerasukan." Bani nyuruh Arel buat manggil Kang Ahit, tapi Arel bilang kalau Kang Ahit gak ada di tendanya. Bani baru ingat kalau Kang Ahit tadi pergi. Akhirnya dia nyuruh Arel buat nyari Kang Ahit. Di depan tenda terdengar Mamat yang terus baca-baca ayat Al-Quran sebisanya. Nur nangis ketakutan di pelukannya. Tifa. Suasana saat itu sangat mencekam. Tiba-tiba Fana melihat ke arah teman-temannya satu persatu. Dengan bola matanya yang masih hitam, dia ngomong dengan suara yang serak menyeramkan. "Saya mau anak ini. Saya akan bawa anak ini." Setelah ngomong kayak gitu, Fana ketawa. Dan suara tawanya itu sangat menyeramkan, memecah keheningan. Gak lama kemudian Kang Ahit dan Arel datang. Kang Ahit langsung masuk ke dalam tenda. Dia menatap tajam ke arah Fana. Seketika Fana pun pingsan. Kang Ahit meriksa Fana yang terbaring pingsan. Ekspresi wajah Kang Ahit terlihat khawatir saat memeriksa Fana. Kang Ahit minta Tifa dan Nur buat jaga Fana, dan kalau udah sadar kasih tahu Kang Ahit. Kang Ahit ngajak Bani keluar tenda, kayak ada yang pengen dia omongin ke Bani. Bani ngikutin Kang Ahit keluar tenda. Di luar udah ada Arel dan Mamat. Mereka semua duduk di dekat api unggun yang masih nyala. Kang Ahit bilang, "Sepertinya ada yang lagi disembunyikan sama teman kalian itu." Bani heran sama omongannya Kang Ahit. Dia nanya, "Emangnya tadi Fana kenapa, Kang?" Jadi gini, Kang Ahit bilang kalau tadi Fana itu kayak yang lagi nyembunyiin sesuatu, sehingga menarik perhatian para penunggu di gunung itu. Soalnya Kang Ahit perhatikan dari tadi ada banyak banget sosok yang mendekati Fana. Kang Ahit juga bilang kalau tadi sosok yang masuk ke tubuh Fana itu adalah sosok perempuan bertubuh ular. Kagetlah mereka semua ngedengar penjelasannya Kang Ahit. Di sini Bani juga sempat nanya ke Kang Ahit kalau tadi dia ngelihat Kang Ahit pergi ke arah hutan. Kang Ahit jawab, ternyata Kang Ahit itu tadi lagi ngejar Tifa yang tiba-tiba keluar dari tenda dan lari ke arah hutan. Kang Ahit sempat manggil dia, tapi dia malah lari terus masuk ke arah hutan. Karena khawatir Tifa nyasar, akhirnya Kang Ahit ngejar dia. Bani bingung, secara Tifa dari tadi ada di tenda. Terus siapa sosok yang menyerupai Tifa itu? Nanyalah dia ke Kang Ahit. "Sosok itu pergi kemana, Kang?" "Sosok itu lari ke arah jurang dan hilang." Bani merinding dengar jawabannya Kang Ahit. Ternyata Arel juga sempat nanya ke Kang Ahit. Pas tadi waktu dia lagi nyari Kang Ahit sambil teriak manggil-manggil Kang Ahit.
Dan pas sudah ketemu, dia disuruh diem sama Kang Ahit. Sebenarnya ada apa? Nah, kalau itu Kang Ahit bilang pas tadi dia dengar Arel manggil, dan pas Kang Ahit nengok ke belakang, dia ngeliat ada sosok hitam berbulu yang lagi ngendus-ngendus di atas pohon, tepat di sebelahnya Arel. Makanya Kang Ahit langsung nyuruh Arel buat diem dengan isyarat jari telunjuknya ditaruh di bibir. Semua merinding ngeri dengar jawaban dari Kang Ahit. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Tifa memanggil dari dalam tenda. "Ban, Fana udah sadar." Teriak Tifa memanggil, Bani langsung bangun dan masuk ke dalam tenda, diikuti Kang Ahit dan yang lainnya. Fana langsung meluk Bani sambil nangis. Di sini Fana ngaku kalau ternyata dia lagi haid. "Maafin aku semuanya, maafin aku." Mereka semua terkejut, kecuali Kang Ahit yang terlihat tenang, seperti yang udah tahu. Arel langsung marah ke Fana. "Kenapa lu maksain buat ikut, Van?" bentak Arel. Fana yang dibentak cuma bisa nangis. Bani gak terima Fana dibentak sama Arel. Bani gak terima Fana dibentak sama Arel ngebales, "Lu jangan bentak dia, Rel," tegas Bani. Kang Ahit meredam emosi mereka berdua dan nenangin mereka. Karena situasi yang udah gak memungkinkan, Kang Ahit minta mereka untuk beres-beres dan siap buat turun. Akhirnya mereka ngeberesin barang-barang mereka. Setelah semuanya beres, mereka semua siap untuk turun. Terlihat Arel yang masih kecewa karena batal muncak, namun yang lain menghiraukannya. Kang Ahit sempat lihat jam di tangannya, ternyata waktu udah nunjukin jam 12 malam. Mereka semua turun dengan formasi yang sama seperti ketika naik. Baru beberapa langkah mereka jalan, tiba-tiba Kang Ahit ngasih isyarat berhenti. Karena penasaran, Tifa nanya, "Ada apa, Kang?" "Tuh, kamu lihat sendiri." Kang Ahit nyorotin senter ke jalur. Ternyata ada seekor ular yang lagi nyeberangin jalur. Setelah ular itu lewat, mereka lanjut jalan. Sekitar 20 menitan mereka jalan. Tifa teriak sambil nutupin mukanya pakai tangan. Sontak semua kaget. Fana refleks meluk Bani, sementara Nur nunduk sambil nutupin wajahnya. Mamat cuma bisa istighfar. Kang Ahit yang tepat di depannya coba buat nenangin dia. Hei, ada apa, ada apa?" Tifa gak jawab. Dia malah langsung meluk Kang Ahit sambil nunjuk-nunjuk ke arah sebelah kirinya. Kang Ahit sempat nengok ke arah yang ditunjuk sama Tifa. Kang Ahit nyuruh Tifa buat istighfar. Sepertinya gangguan demi gangguan mulai berdatangan. Setelah Tifa tenang, Kang Ahit mengisyaratkan untuk lanjut jalan. Dengan tertatih-tatih, mereka jalan turun. Tapi tiba-tiba terdengar suara alunan gamelan, diiringi dengan suara sinden yang lagi nembang Sunda. Suasana menjadi mencekam saat itu. Senada dengan suara alunan gamelan tadi, tiap-tiap kabut tebel datang ngedeketin mereka. Kang Ahit ngasih instruksi buat pegangan tangan, dan jangan ada yang gerak sebelum kabutnya hilang. Mereka semua ngikutin arahannya Kang Ahit, dan benar saja, beberapa saat suara alunan gamelan itu pun hilang, disertai kabut yang perlahan mulai hilang juga. Kang Ahit nengok ke belakang, ternyata mereka semua masih lengkap. Tapi Kang Ahit baru sadar kalau jalur yang akan mereka lewati hilang. Kang Ahit coba lihat ke sekeliling, ternyata mereka semua udah keluar dari jalur, dan sekarang mereka ada di tengah hutan. Paniklah mereka semua. Kang Ahit coba buat nenangin mereka semua dan minta mereka buat lanjut jalan. Kang Ahit sempat ngelirik jam tangannya, ternyata waktu masih nunjukin jam 12 malam. Perlahan tapi pasti, mereka semua kembali lanjut jalan. Sekitar 2 jam lebih mereka jalan, tapi sepertinya mereka hanya berputar-putar di hutan itu. Kang Ahit nyoba buat gunain kompas. Sayangnya arah mata angin kompas juga muter-muter gak jelas, kayak error.
Terlihat mereka semua sudah sangat kelelahan. Akhirnya Kang Ahit nyuruh mereka buat istirahat. Mamat ngeluarin logistik yang tersisa, yaitu 2 botol air dan beberapa makanan ringan. Kang Ahit kembali ngeliat jam tangannya. Ternyata waktu udah nunjukin jam 12 lebih 15 menit. Kang Ahit heran, kok waktu berputar begitu lambat? Secara mereka semua ngerasa udah jalan hampir 2 jam lebih. Kang Ahit mulai curiga, jangan-jangan mereka semua udah tersesat ke alam lain. Kang Ahit menghela nafas dan bilang ke Bani dan teman-temannya, sepertinya kita semua sudah bukan di alam nyata lagi. Mereka semua kaget dengar ucapannya Kang Ahit. Maksudnya apa, Kang? Tanya Bani dengan nada keras. Kang Ahit cuma menggelengkan kepalanya. Fana dan Nur seketika nangis. Aku mau pulang, Ban. Aku mau pulang. Bani coba buat nenangin Fana. Begitu juga dengan Tifa yang lagi nenangin Nur. Mama terlihat tertunduk lesu. Sementara Arel terlihat sangat marah di situ. Dia seperti marah ke Fana. Ini semua gara-gara kamu, Van. Kalau kamu gak maksain buat ikut, kita gak akan nyasar kayak gini. Arel ngebentak-bentak Fana. Bani gak terima. Dia balik bentak Farel. Maksud kamu apa? Mereka berdua hampir ribut di situ. Mamat nyoba buat misahin mereka. Suasana saat itu kacau banget. Sampai akhirnya Kang Ahit menghentikan mereka berdua. Stop! Teriak Kang Ahit. Apa-apaan kalian berdua ini? Kang Ahit misahin mereka. Percuma kalian ribut. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kalian berdua hanya mementingkan ego kalian sendiri. Tegas Kang Ahit. Arel gak terima. Dia malah marah ke Kang Ahit. Ini semua gara-gara kamu, Kang. Kamu gak becus jadi pemandu. Sambil nunjuk Kang Ahit. Kamu egois, Rel. Diem kamu. Kang Ahit nenangin Bani yang emosinya udah gak ketahan. Iya, semua ini memang salah saya. Karena kalian semua adalah tanggung jawab saya. Tegas Kang Ahit. Udah cukup. Jangan saling nyalain satu sama lain. Mendingan kita pikirin gimana caranya kita bisa keluar dari sini. Teriak Tifa. Pokoknya kamu harus cari jalan keluar dari sini, Kang. Aku gak mau mati di sini. Saya akan mencoba bermeditasi untuk mencari jalan keluar buat kita. Kang Ahit pamit sebentar untuk bermeditasi. Bani lihat Kang Ahit duduk bersila sambil memejamkan matanya. Kang Ahit terlihat sangat fokus. Bani kembali mendekati Fana yang kini udah terlihat tenang. Ban, aku mau pulang. Aku takut, Ban. Kamu jangan khawatir. Kita semua pasti pulang. Bani teringat dengan amanah yang diberikan oleh ibunya Fana ke dia. Bani bertekad akan membawa Fana dan teman-temannya pulang, apapun resikonya. Terlihat Kang Ahit bangkit dari duduknya. Dia langsung menghampiri Bani dan teman-temannya. Dilihat dari ekspresi wajahnya, Kang Ahit terlihat sedih, bercampur khawatir. Kang Ahit ngasih tahu kalau penghuni gunung ini ternyata lagi ngincer Fana. Mereka akan bawa Fana ke alam mereka. Semuanya makin panik, terutama Fana. Dia nangis sejadi-jadinya. Kang Ahit terlihat sedih. Dia janji akan membawa mereka semua keluar dari sana. Tenangkan diri kalian. Saya sudah menemukan jalan keluar dari sini. Alhamdulillah, ternyata Kang Ahit udah nemuin jalan keluarnya. Kang Ahit nunjuk ke sebelah kanannya menuju ke arah yang ada pohon-pohon gede. Sebelum jalan, Kang Ahit sempat berpesan, ingat, tetap fokus ikuti saya, jangan melamun, selalu istighfar. Mereka semua jalan ngikutin Kang Ahit. Baru aja beberapa langkah mereka jalan, tiba-tiba terdengar suara tawa seorang perempuan. Tiba-tiba terdengar suara tawa seorang perempuan yang menyeramkan dan memecah keheningan. Saya mau anak ini. Saya suka anak ini.
dia wangi. Mereka semua diam dan saling tatap-tatapan dengar suara itu yang entah dari mana asalnya. Hidupkan saja, terus jalan, tegas Kang Ahit. Mereka lanjut jalan menyusuri pohon-pohon besar. Di sepanjang jalan mereka udah disambut sama penampakan-penampakan, dimulai dari pocong yang ngintip di balik pohon, kuntilanak yang lagi nangkring di atas pohon dengan muka hancurnya, dan sosok genderuwo dengan matanya yang merah menyala, yang dari tadi memperhatikan mereka semua. Kang Ahit yang berada di depan bilang, "Jangan dilihat, hiraukan saja. Mereka itu sedang berusaha menyesatkan kita. Tetap fokus dan selalu istighfar," perintah Kang Ahit. Mereka terus jalan sampai akhirnya mereka sampai di dua pohon gede yang kalau dilihat itu seperti gerbang. Dalam hatinya Bani bilang, "Alhamdulillah, mungkin itu jalan keluarnya." Sebelum mereka melewati gerbang itu, Kang Ahit berbalik dan manggil Bani. Ternyata dia ngasih HT yang dikasih sama penjaga basecamp ke Bani. Dengan ekspresi yang sedih, Kang Ahit berpesan, "Ban, kalau nanti saya lepas kontrol, saya mau kamu pimpin teman-teman kamu turun ke pos 1 dan hubungi basecamp dengan HT itu. Minta ranger untuk jemput kalian di sana. Kamu tinggal ikuti saja jalurnya," perintah Kang Ahit. "Terus Kang Ahit gimana?" "Kamu ikuti saja perintah saya." Bani ngangguk walaupun dia masih penasaran apa maksud dari Kang Ahit. Akhirnya mereka semua keluar dari gerbang itu. Ternyata di luar memang ada jalur pendakian. Mereka semua terlihat senang karena telah berhasil keluar. Tapi kesenangan mereka seketika berhenti karena tiba-tiba udah ada sosok perempuan berbadan ular dengan taringnya yang panjang dan memakai mahkota. Di sebelah kanan dan kirinya berdiri dua prajuritnya yang berwujud berbadan manusia tapi berkepala serigala, dan tingginya itu sekitar 3 meter dengan memakai pakaian kerajaan dan membawa pedang. Sontak semua kaget bukan main. Fana ngejerit sambil meluk Bani. Begitu juga dengan Nur yang nangis ketakutan di pelukannya Tifa. Mama dan Arel cuma bisa nunduk diem sambil nangis. Jarak antara mereka dan makhluk itu sekitar 5 meteran. Makhluk itu ketawa. Dia nunjuk Fana dan bilang dengan suaranya yang serak dan lidahnya yang mendesis, "Saya mau anak itu." Fana nangis di pelukannya Bani. Kang Ahit yang ada di depan ngebales, "Kamu tidak akan bisa membawa dia. Kalau kamu mau dia, hadapi saya dulu," tegas Kang Ahit. Makhluk itu ketawa dengar ucapannya Kang Ahit sambil berkata, "Saya suka anak itu, dia wangi." Kang Ahit nyuruh Bani dan teman-temannya buat lari ke bawah dan ngelakuin apa yang tadi Kang Ahit perintahkan. Bani sempat nolak karena dia nggak mau ninggalin Kang Ahit. "Maaf Kang, saya nggak bisa ninggalin Kang Ahit di sini." Kang Ahit lalu ngelepasin karirnya dan diem nunduk sambil menggeram kayak harimau. Pas dia berbalik ke arah Bani lihat mata Kang Ahit berubah jadi merah sambil menggeram-geram kayak harimau. Dengan suaranya yang berat, Kang Ahit ngomong, "Cepat lari." Sambil menggeram. Bani yang takut ngelihat Kang Ahit yang udah berubah kayak gitu, dia langsung ngajak teman-temannya buat lari turun ke bawah. Mereka semua lari ke bawah. Baru beberapa meter Bani lari, dia sempat nengok ke belakang. Ternyata Kang Ahit lagi bertarung melawan siluman ular itu dan prajuritnya. Dan ternyata itulah kali terakhir Bani melihat Kang Ahit. Di tengah kegelapan, Bani dan teman-temannya lari turun ke bawah menuju pos 1. Akhirnya mereka sampai juga di pos 1. Bani langsung nyoba buat ngehubungin basecamp pakai HT yang dikasih sama Kang Ahit. Akhirnya datanglah seorang ranger dari bawah menjemput mereka. Bani lapor ke ranger itu kalau temannya yaitu Kang Ahit masih di atas, dan dia minta ke ranger itu buat jemput Kang Ahit juga. Tapi ranger itu bilang,
kalau dia akan nganterin Bani dan teman-temannya turun dulu. Akhirnya mereka pun turun. Singkat cerita, sampailah mereka di base camp jam 5 subuh. Bani dan teman-temannya langsung istirahat. Sedangkan si ranger tadi, dia lapor ke penjaga kalau masih ada satu pendaki di atas yang harus dijemput. Akhirnya dikirimlah 4 orang ranger ke atas. Penjaga nyaranin agar Bani dan teman-temannya lebih baik pulang dulu, dan nanti akan dikasih info kalau Kang Ahit udah ketemu. Terlihat mereka semua memang sudah sangat kelelahan, kecuali Bani, Tifa, dan Nur yang begitu mengkhawatirkan Kang Ahit. Sebelum pulang, Bani ninggalin nomor telepon, biar nanti kalau ada info bisa langsung ngehubungin dia. Akhirnya mereka semua pun pulang. Alhamdulillah, gumam di hati mereka, karena mereka berhasil pulang dengan selamat. Namun tidak dengan Kang Ahit yang masih berada di gunung itu. Gak kerasa udah 2 hari berlalu setelah petualangan yang menegangkan itu. Bani yang masih cemas di rumahnya karena kepikiran sama Kang Ahit. Tiba-tiba HP-nya berbunyi. Ternyata itu adalah penjaga base camp. Mereka ngasih info kalau Kang Ahit dinyatakan hilang, dan mereka terpaksa menghentikan pencarian karena situasi yang udah gak memungkinkan. Bani shock dengar informasi itu. Dia cuma bisa nangis sedih karena dia udah nganggep Kang Ahit sebagai sahabat seniornya. Akhirnya dengan perasaan yang masih sedih, Bani minta teman-temannya buat kumpul di rumahnya karena dia mau ngasih tahu informasi ini ke mereka. Teman-teman Bani pun datang ke rumah. Bani yang masih shock dan sedih, dia ngasih tahu ke teman-temannya kalau Kang Ahit udah dinyatakan hilang. Mereka semua kaget dan sedih dengar info ini, terutama Tifa dan Nur yang terlihat begitu terpukul. Secara mereka berdua itu ternyata suka sama Kang Ahit. Mereka cuma bisa mendoakan Kang Ahit. Di akhir Bani sempat cerita kalau malam harinya sebelum dia dapat informasi itu, dia mimpi melihat Kang Ahit senyum ke dia, dan senyumnya itu kayak senyum perpisahan. 7 hari berlalu setelah Kang Ahit dinyatakan hilang. Tiba-tiba Bani menerima telepon dari seseorang. "Ban, apa benar rekan saya telah hilang?" "Maaf, ini siapa?" "Ini saya, Pak Jaka." Ternyata itu adalah Pak Jaka. Bani kaget kenapa Pak Jaka bisa tahu. "Besok sepulang dari luar kota, saya akan ke rumah kamu." "Baik Pak, saya tunggu." Bani bingung harus ngomong apa ke Pak Jaka dan gimana cara ngejelasinnya. Bani gelisah karena takut Pak Jaka marah ke dia. Dia pun berinisiatif untuk ngumpulin teman-temannya lagi buat bantu dia ngejelasin ke Pak Jaka. Keesokan harinya mereka semua kembali berkumpul di rumah Bani. Bani bilang ke mereka kalau Pak Jaka sebentar lagi mau datang ke sini. Nanya ke mereka soal kejadian Kang Ahit hilang. Sontak mereka semua terkejut karena mereka takut kena marah sama Pak Jaka. "Sebentar lagi Pak Jaka datang ke sini. Aku bingung harus ngomong apa ke beliau." Si Mamat menyaut, "Kamu aja bingung, apalagi aku." Lalu si Tifa menimpali, "Lebih baik kita jujur aja, jelasin semua yang sebenarnya ke Pak Jaka." Di tengah kegelisahan mereka, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil di depan rumah. Terlihat ada mobil yang mau parkir di sana. Itu pasti Pak Jaka. Mereka semua panik, dan tiba-tiba terdengar suara seseorang yang ngetuk-ngetuk pintu sambil ngucapin salam. Dengan langkah yang agak ragu, Bani bukain pintu, dan ternyata benar itu adalah Pak Jaka. Ekspresi muka Pak Jaka terlihat seperti mau marah. Beliau langsung masuk dan duduk. Dan benar saja, dengan nada yang agak membentak, Pak Jaka marah ke mereka. "Kalian tahu, karena ulah kalian semua, sekarang Kang Ahit terjebak di gunung itu." Bani dan teman-temannya cuma bisa diam menunduk. Terutama Fana, dia sesekali netesin air mata.
karena dia merasa dia yang paling bersalah atas kejadian ini. Saya tahu kalian semua pemula, tapi kalian mestinya sudah tahu pantangan ketika akan naik gunung itu apa. Bani dan teman-temannya heran sama ucapannya Pak Jaka. Kok Pak Jaka bisa tahu detail kejadian itu? Maafkan kami, Pak. Bani minta maaf ke Pak Jaka atas kesalahan fatal yang udah diperbuat dia dan teman-temannya. Pak Jaka hanya menghela nafas seperti sedang menahan amarahnya. Ban, besok kamu harus antar saya ke gunung itu lagi. Kita jemput Kang Ahit. Kagetlah mereka semua dengar ucapannya Pak Jaka. Mereka bertanya-tanya, "Maaf Pak, memangnya Kang Ahit masih hidup?" Tanya Bani kaget. "Firasat saya mengatakan demikian," jawab Pak Jaka. Mereka semua bersyukur karena ada kemungkinan Kang Ahit masih hidup. Tapi Bani terlihat bimbang di sini. Secara dia harus kembali ke gunung itu nemenin Pak Jaka. Tapi dia teringat dengan jasa Kang Ahit yang udah nyelamatin dia dan teman-temannya. Akhirnya setelah berpikir cukup lama, Bani setuju. Dengar Bani yang udah siap nemenin, Pak Jaka pamit pulang. Dan tak lupa beliau kembali ngingetin Bani, "Besok siang saya jemput kamu." "Baik Pak." Dengan perasaan yang masih agak bimbang, Bani kembali masuk ke rumahnya. Di dalam, teman-temannya Bani berusaha buat nyemangatin Dani. Fana bilang, "Ban, kamu hati-hati ya, dan maafin aku. Gara-gara aku kamu harus nanggung beban ini." "Gak apa-apa kok. Lagi pula kan aku yang ngajak kalian semua. Jadi aku yang harus bertanggung jawab. Dan ingat, kita semua udah hutang nyawa sama Kang Ahit." Kemudian si Arel nyeletuk, "Sorry bro, aku gak bisa ikut. Aku bantu doa aja." Lalu si Mamat pun bilang, "Iya Ban, maafin aku juga gak bisa ikut. Soalnya aku masih trauma." Lalu si Tifa pun berucap, "Tenang aja Ban, kita semua pasti doain kamu." Kemudian si Arel menimpali kata-kata Tifa, "Iya bro, semangat. Aku yakin kamu pasti berhasil. Makasih, kalian semua udah memotivasiku." Bani yang tadinya bimbang, sekarang jadi lebih tenang karena termotivasi sama teman-temannya. Pagi harinya Bani mulai nyiapin barang yang akan dia bawa, yaitu logistik tenda dan yang lainnya. Setelah semuanya beres, dia langsung ke depan rumah buat nunggu Pak Jaka. Dan benar saja, tak lama kemudian datang sebuah mobil yang berhenti di depan rumahnya, dan keluarlah Pak Jaka. "Kamu sudah siap?" Bani ngangguk dan langsung masuk ke mobilnya Pak Jaka. Tidak ada obrolan di perjalanan menuju ke jalur pendakian. Jam 4 sore sampailah mereka berdua di jalur pendakian gunung itu. Di jalur terlihat sepi, cuma ada polisi dan beberapa penjaga base camp yang lagi jaga di sana. Karena sepertinya jalur sedang ditutup, Pak Jaka langsung memarkir mobilnya dan turun diikuti Bani. Pak Jaka langsung nyamperin polisi yang lagi jaga buat minta izin agar bisa naik. Bani ngikutin Pak Jaka dari belakang. Polisi yang melihat Pak Jaka dan Bani yang datang, mereka langsung nahan Pak Jaka dan Bani. "Maaf Pak, jalur pendakian gunung ini untuk sementara ditutup." Pak Jaka pun bilang, "Sebelumnya saya mohon maaf Pak, tapi kami berdua harus naik Pak. Kami harus jemput teman kami. Maaf, kami tidak bisa mengizinkan kalian berdua untuk naik." Pak Jaka tetap bersikeras buat naik, hingga sempat terjadi perdebatan kecil di situ. Sampai akhirnya datang seorang kakek yang meleraikan perdebatan mereka. Sudah, biarkan mereka berdua naik." Mendengar ucapan kakek itu, polisi dan penjaga nunduk dan salim ke kakek itu. Bani dan Pak Jaka heran, sebenarnya siapa kakek itu? Terlihat kakek itu memakai ikat di kepalanya.
Pak Jaka pun bertanya kepada kakek itu, "Maaf, kakek siapa?" "Saya Abah Rokib." Kakek itu mengenalkan dirinya sebagai Abah Rokib ke Bani dan Pak Jaka, dan beliau ternyata adalah sesepuh di kampung itu. Beliau juga sangat dihormati di kampung itu. Akhirnya Pak Jaka ngejelasin tujuannya ke Abah Rokib. Abah Rokib hanya ngangguk kecil dan bilang, "Perjalanan kalian tidak akan mudah. Saya akan menyuruh salah satu penjaga di sini untuk menemani kalian." Abah Rokib memanggil salah satu penjaga base camp yang sebut aja namanya Kang Mahmud. Kang Mahmud pun mengiyakan perintah Abah Rokib. Dia langsung siap-siap buat nemenin Bani dan Pak Jaka naik. Akhirnya atas izin dari Abah Rokib, Bani dan Pak Jaka diperbolehkan naik dengan ditemani oleh Kang Mahmud. Sebenarnya polisi dan penjaga lain juga menawarkan diri untuk menemani, tapi karena Abah Rokib tahu apa yang akan mereka hadapi di perjalanan nanti, Abah Rokib cuma nyuruh Kang Mahmud buat nemenin Bani dan Pak Jaka. Abah Rokib juga sempat ngelirik Bani dan bilang, "Nak, kamu akan mengalami sesuatu yang belum pernah kamu alami. Maka berhati-hatilah. Dan ini untuk kamu berjaga-jaga." Ternyata Abah Rokib memberikan sebuah pisau belati kecil ke Bani. Bani yang sedikit bingung menerima pisau itu. Abah Rokib menyarankan agar mereka naik setelah sholat maghrib. Dan Abah Rokib juga nyaranin agar mereka ninggalin carrier mereka di base camp. Mereka hanya perlu membawa beberapa botol air saja, karena tujuan mereka naik gunung bukan untuk ngecamp di sana, tapi untuk menyelamatkan Kang Ahid. Mereka pun setuju. Singkat cerita, setelah sholat maghrib berjamaah dan melakukan doa bersama, Bani, Pak Jaka, dan Kang Mahmud siap-siap untuk naik. Namun sebelum naik, Abah Rokib berpesan, "Kalian semua berhati-hatilah dan selalu ingat kepada Allah. Dan kamu Mahmud, bantu mereka sebisa mungkin." Pendakian pun dimulai dengan formasi Kang Mahmud sebagai leader, disusul Bani dan Pak Jaka sebagai sweeper. Gak ada keanehan apapun ketika jalan naik. Jam 8 malam, sampailah mereka di pos 1. Bani yang udah terlihat capek minta buat istirahat sebentar. Tapi Kang Mahmud dan Pak Jaka malah menghiraukan dia dan minta dia untuk lanjut jalan terus. Akhirnya Bani yang baru duduk sebentar sambil minum, kembali bangun dan lanjut jalan. Formasi jadi acak-acakan di sini. Bani yang tadinya ada di tengah, sekarang jadi yang paling belakang. Terlihat Kang Mahmud dan Pak Jaka jalannya cepet banget. Sampai-sampai Bani harus tengah lari ngejar mereka. Dan tiba-tiba, gedebluk. Tolong! Bani jatuh diseret masuk ke dalam semak-semak, entah oleh siapa. Kang Mahmud dan Pak Jaka yang dengar teriakan Bani langsung berbalik dan mengejar Bani ke semak-semak. Kang Mahmud dan Pak Jaka nyorotin senternya ke jejak seretan Bani tadi. Dan setelah diikuti, Kang Mahmud dan Pak Jaka lihat Bani yang ngegantung di atas pohon, dengan posisi kakinya di atas, kepalanya di bawah. Tepat di sampingnya itu, ada sesosok makhluk hitam berbulu dengan taring di mulutnya yang berlumuran air liurnya, kayak lagi pengen makan Bani. "Tolong saya, Pak." Bani cuma bisa nangis. Makhluk itu ketawa ngelihat Bani yang lagi nangis. Dengan suaranya yang berat, makhluk itu bilang, "Dia makananku." Setelah ngomong kayak gitu, makhluk itu kembali ketawa sejadi-jadinya. Pak Jaka yang udah emosi pingin nyerang makhluk itu, tapi dia ditahan sama Kang Mahmud. "Biar saya saja, Pak. Cepat, turunkan anak itu," bentak Kang Mahmud kepada makhluk itu. "Dia akan aku makan." Kang Mahmud langsung ambil posisi kuda-kuda.
Tangan kanannya mengepal kayak yang lagi megang sesuatu. Dan begitu kepalanya dibuka, muncul cahaya merah yang kemudian dilemparkan ke makhluk itu, tepat kena mukanya. Makhluk itu mengerang kesakitan dan tubuhnya itu kayak kebakar hingga menjadi abu. Setelah makhluk itu lenyap, Kang Mahmud dan Pak Jaka langsung nurunin Bani dari atas pohon. Bani didudukin sebentar dan dikasih minum sama Kang Mahmud. "Kamu gak apa-apa?" "Saya gak apa-apa, Kang." Kang Mahmud dan Pak Jaka minta maaf ke Bani karena tadi sempat ninggalin dia. Kali ini mereka lanjut jalan dengan kembali membentuk formasi seperti pas akan naik tadi. Mereka lanjut jalan terus, dan baru aja mereka mau sampai ke pos 2, tiba-tiba terdengar suara gamelan disertai sinden yang lagi nembang. Dalam hati Bani bilang, "Astagfirullah, suara ini lagi. Pasti sebentar lagi muncul kabut." Dan benar saja, seperti beriringan dengan alunan gamelan itu, tiba-tiba kabut tebal muncul menghampiri mereka. Kang Mahmud ngasih instruksi buat diam dan jangan bergerak. "Ini yang saya tunggu-tunggu," ucap Kang Mahmud. Semuanya diam, jangan ada yang bergerak. Beberapa menit kemudian, kabut itu pun hilang. Begitu juga dengan suara gamelannya. Bani coba lihat di sekelilingnya karena dia merasa tempat itu familiar baginya. Dan benar saja, setelah diperhatikan, ternyata itu adalah tempat di mana dia dan teman-temannya nyasar. Dan udah tentu itu bukan alam nyata. Sepertinya suara gamelan dan kabut tadi adalah akses untuk memindahkan para pendaki ke alam lain. Pak Jaka tiba-tiba berucap, "Kamu kelihatan seperti nggak asing dengan tempat ini, Ban. Saya, Kang Ahi, dan teman-teman saya waktu itu nyasar ke sini, Pak. Kamu sudah tahu kan, tempat ini bukan alam manusia." "Saya tahu, Pak. Saya tahu dari Kang Ahid." Lalu Kang Mahmud berucap, "Kita memang sudah tidak di alam nyata lagi." Kang Mahmud mengisyaratkan buat istirahat sebentar. Bani langsung duduk dan minum. Mereka istirahat di situ, dan karena mereka nggak bawa makanan, akhirnya mereka cuma minum air yang mereka bawa aja. Bani heran sama Kang Mahmud dan Pak Jaka, karena mereka berdua terlihat begitu tenang dan nggak panik, padahal mereka semua udah tersesat di alam gaib. Kang Mahmud dan Pak Jaka seolah-olah kayak udah biasa ngalamin kejadian kayak gini. Setelah dirasa cukup istirahatnya, mereka kembali lanjut jalan. Namun kali ini, langkah kaki Kang Mahmud terlihat cukup santai. Baru aja beberapa menit mereka jalan, tiba-tiba kuntilanak terbang tepat di samping kiri mereka. Jarak mereka dan kuntilanak itu dekat banget, cuma selisih 1 jengkal. Dengan sigap Kang Mahmud langsung jambak rambut kuntilanak itu, hingga kuntilanak itu kesakitan. "Di mana istana siluman itu? Katakan." Kang Mahmud membentak kuntilanak itu, tapi kuntilanak itu nggak ngejawab. Bani yang ngelihat momen mengerikan itu langsung lari ke belakang Pak Jaka. Sementara Kang Mahmud masih bentak-bentak kuntilanak itu, tapi kunti itu nggak ngejawab. Kunti itu cuma nunjuk-nunjuk ke arah kanannya. Karena mungkin itu adalah jawabannya, Kang Mahmud ngelepasin kunti itu, dan kunti itu pun terbang dan hilang entah kemana. Keringat mengucur deras dari wajahnya Kang Mahmud. Mungkin dia ngeluarin banyak energi pas tadi ngejambak rambut si kunti. Kang Mahmud minum sebentar dan bilang, "Pak Jaka, Bani, kalian sudah siap?" Pak Jaka ngangguk, cuma Bani bingung siap apa. "Siap apa, Kang?" "Kita akan perang melawan bangsa siluman." Sontak Bani kaget dengar ucapannya Kang Mahmud. "Maksud Kang Mahmud?" "Untuk bisa membebaskan teman kalian, kita harus melawan siluman-siluman itu." "Tapi saya takut, Kang." "Belati yang tadi dikasih sama Abah Rokib, apa masih ada?" Bani merogoh kantong celananya dan ternyata belatinya masih ada. "Gunakan belati itu sebagai senjata kamu.
Baik, Kang. Lalu Pak Jaka bilang, kamu tidak usah takut, Ban. Iya, Pak. Mereka semua bangkit dari duduknya dan langsung jalan ke arah yang tadi ditunjuk sama si Kunti. Mereka jalan terus nyusurin hutan, hingga akhirnya mereka sampai di depan sebuah gerbang istana yang gede banget dan tinggi. Gerbang itu kebuka dan di dalamnya terlihat dari kejauhan Kang Ahit yang lagi diikat tangannya dan dicambuk-cambuk sama si ratu siluman ular yang pernah Bani lihat waktu itu. Di sini bisa disimpulkan kalau Kang Ahit kalah dalam pertarungannya melawan ratu siluman itu. Di luar gerbang istana itu dijaga sama prajurit berbadan manusia, tapi ada yang berkepala serigala dan ada juga yang berkepala babi. Tinggi mereka sekitar 3 meteran dan membawa pedang. Yang lebih parahnya lagi, jumlah mereka kurang lebih 50 orang. Bani benar-benar kaget di situ. Dia tiba-tiba lemes, kayak mau pingsan. Pak Jaka nyadarin dia dengan nempuk pundaknya. Hei Ban, istighfar, jangan terpengaruh. Astagfirullah, jawab Bani kaget. Saya nggak bisa, Pak. Saya benar-benar takut. Bani sempat nangis, dia sangat ketakutan. Kang Mahmud nyoba nenangin dia. Kamu tidak perlu melawan mereka. Tugas kamu cuma bebaskan teman kamu dan bawa dia keluar dari istana itu. Iya, Ban. Biar saya dan Mahmud yang akan melawan mereka. Bani cuma bisa ngangguk sambil nahan air matanya. Mereka sembunyi dan nyoba buat ngatur siasat dengan Kang Mahmud dan Pak Jaka akan ngelawan prajurit-prajurit itu, termasuk ratunya. Sementara Bani disuruh sembunyi dulu, dan ketika prajurit dan si ratu siluman itu udah teralihkan, Bani harus langsung bebasin Kang Ahit dan membawanya keluar menjauh dari istana itu. Akhirnya Kang Mahmud dan Pak Jaka maju ngelawan semua prajurit itu, termasuk ratunya. Sementara Bani langsung nyari tempat buat ngumpet. Jantung Bani benar-benar deg-degan. Sampai-sampai badan dia gemeteran karena saking ketakutannya. Tapi karena udah tanggung, dia coba buat lawan rasa takutnya. Begitu bagiannya tiba, dia harus langsung cepat bebasin Kang Ahit. Bani lihat perhatian semua siluman itu udah tertuju ke Kang Mahmud dan Pak Jaka. Dalam hati Bani bilang, ini saatnya. Bani langsung keluar dari tempat persembunyiannya. Dia lari menuju ke Kang Ahit yang masih terikat. Dia lihat Kang Ahit pingsan dan di badannya ada banyak luka bekas cambukan. Dia langsung motong tali yang mengikat Kang Ahit dengan belati tadi. Bani langsung gendong Kang Ahit dan membawa Kang Ahit keluar menjauh dari istana itu. Sebenarnya dia masih ketakutan, tapi dia harus tetap bawa Kang Ahit. Setelah dirasa udah cukup jauh, Bani berbalik. Dia langsung teriak manggil Kang Mahmud dan Pak Jaka. Kang Mahmud, Pak Jaka. Mendengar suara Bani memanggil, Kang Mahmud dan Pak Jaka langsung menoleh dan lari ke arah Bani. Kang Mahmud ngasih isyarat dari kejauhan ke Bani agar terus lari. Karena siluman-siluman itu sekarang ngejar mereka. Bani yang larinya agak lambat karena dia lagi ngegendong Kang Ahit. Akhirnya kesusul sama Kang Mahmud dan Pak Jaka. Kang Mahmud langsung gantiin Bani buat gendong Kang Ahit. Sementara para siluman itu masih mengejar mereka di belakang. Kita harus pergi kemana, Kang? Kalian ikuti saja saya. Bani dan Pak Jaka ngangguk dan mereka kembali lari. Bani lihat Kang Mahmud larinya cukup kencang, seolah-olah nggak ada beban di punggungnya. Padahal dia sambil menggendong Kang Ahit. Mereka terus lari dari kejaran para siluman itu. Mereka lari melewati pohon-pohon gede. Dan di balik pohon-pohon itu, terlihat ada banyak pasang mata yang memperhatikan mereka. Tapi sosok-sosok itu nggak berani menyerang. Mereka hanya ngeliatin Bani, Pak Jaka, dan Kang Mahmud. Bani tetap fokus ngikutin Kang Mahmud dan nyuekin sosok-sosok itu.
Sampai akhirnya mereka sampai di 2 pohon gede yang kayak gerbang yang waktu itu pernah Bani lewatin. Mereka keluar dari gerbang itu dan tiba-tiba ada sebuah cahaya terang yang menghantam 2 pohon itu dan membakar pohon itu. Terlihat dari kejauhan, para siluman itu berhenti mengejar mereka. Para siluman itu kayak takut melewati 2 pohon yang udah kebakar itu. Akhirnya, para siluman itu pun balik arah dan hilang di kegelapan. Bani Kang Mahmud dan Pak Jaka yang udah ngos-ngosan, mereka semua sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah. Bani nangis terharu karena dia benar-benar gak percaya dengan apa yang barusan dia alami. Pak Jaka melirik jam, ternyata waktu udah nunjukin jam 4:30 pagi. Dan terdengar dari bawah sayup-sayup suara adzan subuh. Dengan sisa-sisa tenaga yang masih mereka miliki, akhirnya mereka semua turun. Kang Mahmud masih terus gendong Kang Ahid ke bawah karena Kang Ahid belum sadar. Sampailah mereka di bawah dan mereka udah ditunggu sama Abah Rokib dan penjaga base camp. Penjaga langsung nyamperin mereka dan memapah mereka. Sementara Kang Ahid langsung digotong dan dibawa ke base camp. Di dalam Bani Kang Mahmud dan Pak Jaka dikasih air sama Abah Rokib. Abah Rokib bilang, "Jangan khawatir, minumlah air itu." Bani Kang Mahmud dan Pak Jaka minum air itu. Bani ngerasa lebih ringan setelah minum air itu. Abah Rokib bilang ke Pak Jaka kalau dia akan mengobati Kang Ahid dan dibutuhkan waktu beberapa hari untuk mengobatinya. Pak Jaka setuju dan mempercayakan Kang Ahid ke Abah Rokib. Akhirnya Pak Jaka dan Bani pamit pulang. Sebelum pulang Pak Jaka pesan ke polisi dan para penjaga agar kejadian ini jangan dipublikasikan. Di perjalanan pulang, Pak Jaka cerita ke Bani kalau dia ternyata nerima bisikan gaib yang ngasih tahu kalau Kang Ahid hilang. Pak Jaka langsung bermeditasi, mencoba untuk menerawang keberadaannya Kang Ahid. Itulah kenapa beliau bisa tahu detail kejadian yang dialami Bani dan teman-temannya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.